Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we want to interview, and let me introduce myself first. My name is Ida Kurniawati and I'm from 19 November Kolaka University. I'm in English Education and I am 6th semester. And today, hari ini kita sudah ditemani seorang ibu guru cantik dari SMK 2 Kolaka yang akan menjadi narasumber atau pembicara kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung bisa memberikan question untuk beliau. Ibu ini atas nama Ibu Risna. Beliau mengajar bahasa Inggris di kelas 10 SMK 2 Kolaka. Langsung saja untuk Ibu Risna. Ada beberapa pertanyaan nih untuk Ibu mengenai proses pengajaran yang ada di Kolaka ini. Yang pertama, apakah di ruang lingkup daerah Kolaka, guru-guru mata pelajaran khususnya bahasa Inggris pernah melakukan pertemuan atau musyawarah mengenai apa saja masalah atau apa saja yang perlu dikembangkan ketika mengajar bahasa Inggris? Mungkin bisa Ibu jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja ya, saya membaca pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah untuk lingkup daerah Kolaka guru-guru mata pelajaran khususnya bahasa Inggris pernah melakukan pertemuan atau musyawarah mengenai apa saja masalah atau apa saja yang perlu dikembangkan ketika mengajar bahasa Inggris? Oh ya, tentu saja kami mempunyai semacam organisasi yaitu MGMP Bahasa Inggris. Jadi di situ kami sangat aktif sebelum pandemi ya, kami sangat aktif untuk bertemu sekali sebulan. Kami jadwalkan untuk bertemu. Tapi selama pandemi ini hanya 2 kali mungkin dia dilakukan dalam via Zoom. Ya, setelah pandemi ini tidak pernah lagi. Tapi kami tetap punya grup untuk guru mata pelajaran bahasa Inggris Kabupaten Kolaka, khususnya SMA SMK, karena kalau SMP kayaknya KKG namanya ya. Jadi mengenai apa saja yang kami bahas ya, tentu saja segala problem yang kami hadapi dalam proses pembelajaran itu we discuss a lot about our problem, and of course we ask our friends how to solve the problem. Jadi untuk pengembangan bahan ajar ya, tentu saja pokoknya segala aspek mengenai pembelajaran kami mempunyai grup atau semacam organisasi untuk melakukan deep talk ya tentang itu. Jadi memang ada ya pertemuan antara guru-guru mata pelajaran untuk membahas problem-problem saat mengajar gitu ya Bu. Kemudian apakah menurut Ibu material development atau pengembangan bahan ajar itu penting untuk dilakukan? Jika memang penting, mengapa hal tersebut penting untuk dilakukan? Baik, silakan dijawab Bu. Yang kedua, material development. Apakah material development itu penting? Ya, menurut saya sangat penting. Kalau ditanya kenapa ya,
karena mempelajari bahasa kedua itu atau target language yang dalam hal ini bahasa Inggris, ya tentu saja di samping harus komunikatif, harus juga interesting, harus menarik. Jadi makanya material development atau pengembangan materi ajar harus semenarik mungkin supaya siswa tidak bosan. Dengan begitu target yang kita inginkan bisa kita dapat. Artinya siswa bisa lebih tertarik untuk mempelajari bahasa itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang siswa tertarik untuk mempelajari bahasa ketika yang kita sebagai guru yang kita presentasikan di depan mereka adalah yang tidak kontekstual, tidak koheren. Materi yang kita ajarkan. Oke, itu untuk pertanyaan kedua. Baik, jadi ketika kita mau mengajarkan bahasa Inggris atau mengajarkan materi apapun, kita harus buat pembelajaran itu menarik agar siswa yang kita ajarkan itu tertarik untuk belajar, begitu ya, Bu? Oke, kemudian jika memang melakukan yang namanya pengembangan bahan ajar, sumber atau rujukan yang Ibu gunakan itu berasal dari mana? Kemudian mengapa memilih sumber tersebut untuk dijadikan rujukan? Ya, jadi ini sumber Ibu mengambil materi tersebut ya, Bu. Kalau ditanya rujukan yang saya ambil untuk pengembangan materi, ya tentu saja saya mengacu kepada authentic material. Biasanya saya ambil misalnya untuk teks bisa kita ambil di koran atau majalah atau even Google, research in Google. Karena kenapa? Karena menurut saya itu adalah materi autentik yang kita harus bahas kepada siswa. Dengan adanya materi yang kita ambil dari koran ataupun majalah-majalah atau media-media elektronik, itu menurut saya lebih autentik dan tidak fake begitu. Jadi mereka lebih bisa menerima karena yang kita tawarkan, yang kita presentasikan di depan mereka adalah materi yang betul-betul sesuai, tidak mengada-ngada. Oke. Iya, jadi benar sekali yang Ibu katakan. Jadi kita memberikan materi itu harus sesuai dengan apa yang siswa inginkan, begitu ya, Bu. Kemudian setelah melakukan pengembangan bahan ajar, bagaimana sih hasil yang diperoleh? Apakah dengan adanya pengembangan bahan ajar ini guru-guru terbantu menciptakan materi ajar yang kreatif, inovatif, sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Bagaimana, Ibu? Terus pertanyaan selanjutnya, apakah sesuai dengan yang kita harapkan hasil yang kita dapat setelah melakukan pengembangan atau pengembangan materi, ya? Mungkin sebagian iya, tetapi tidak bisa juga kita berharap bahwa 100% itu akan berhasil. Karena tidak semua siswa bisa menerima hal yang sama di kepala mereka. Jadi ya mungkin di sini kreativitas guru harus dalam setiap pembelajaran ya harus inovatif, tidak monoton, harus begitu. Jadi kalau ditanya berpengaruh, ada pengaruhnya tidak? Ya tentu saja ada, karena sesuai yang kita harapkan tadi, siswa lebih tertarik ya. Beberapa siswa tertarik, tetapi beberapa juga ya tidak sama sekali ya. Itu sudah menjadi usaha kita. Yang penting kita sudah berusaha yang terbaik dan kita bertekad untuk bagaimana bahasa target bisa diperoleh dengan baik. Kalau tidak sekarang, mungkin pembelajaran selanjutnya. Ya, semuanya mungkin dimana kita telah ketahui itu perkembangan anak atau proses seorang
siswa belajar itu berbeda-beda ya. Ada yang cepat memahami materi, ada juga yang lambat untuk memahami materi tersebut. Oke, kemudian ketika mengajar, berapa presentasi penggunaan bahasa Inggris di dalam kelas yang Ibu gunakan? Jika presentasinya rendah, apa yang menjadi kendala atau penyebabnya, Bu? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, kemudian menjawab pertanyaan seberapa presentasi menggunakan bahasa Inggris dalam mengajar. Ya, ketika mengajar mungkin sekitar 50% ya, 50%, 50-50 or even less than it. Mungkin bahkan lebih kurang dari itu. Kenapa? Karena di tempat saya mengajar itu SMK yang notabene-nya adalah mereka siap kerja, bukan untuk melanjutkan melanjutkan studi. Jadi pengetahuan mereka tentang bahasa Inggris itu ketika misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia ya, setelah itu kita juga harus mentranslate karena sangat minim bahasa Inggris yang mereka kuasai. Karena menurut saya yang level cerdas ke atas itu tidak akan memilih pergi ke SMK, mungkin mereka lebih memilih ke SMA ya, karena memang targetnya setelah lulus SMK ya mereka siap kerja. Mungkin hal berbeda di Jawa atau di Jakarta mungkin ya, meskipun ini SMK tetapi mereka lebih bagus untuk bahasanya. Tapi kalau especially for in my school kayaknya bahasa anak-anak itu sangat kurang. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Setidaknya kita berbahasa, karena ketika kita berbahasa at least mereka penasaran dengan kosakata yang kita keluarkan, dan kemudian mereka mencarinya, dan mereka mencarinya apa arti kata tersebut. Iya, jadi proses pembelajaran untuk mengajar anak SMA dan SMK itu berbeda ya, Bu. Menurut Ibu seperti itu. Oke, kemudian setelah proses pembelajaran nih, bagaimana sih Ibu memastikan tingkat keberhasilan pengajaran yang Ibu lakukan itu berhasil? Apakah dari segi writing atau dari segi speaking siswa itu mengalami peningkatan, atau bagaimana, Bu? Oke, untuk saya kira untuk semua mata pelajaran di sekolah, setelah setiap KD itu kompetensi dasar harus ada asesmennya. Jadi ada penilaian setiap KD. Kalau bahasa Inggris setiap KD itu tentu saja beberapa skill ya harus dilihat apakah ada kemajuan atau tidak. Kalau dalam bahasa Inggris itu sendiri, misalnya setelah mengadakan pengembangan bahan ajar ya, tentu saja dalam skill writing, karena itu kan misalnya dikasih asesmen anak-anak melalui tugas-tugas mereka, kita bisa menganalisa di situ apakah mereka mampu secara tulisan dan ketik atau tidak. Ya tentu saja berkembang ya setelah melakukan asesmen. Oh ini anak karena pada saat belajar dengan mengembangkan dengan berbagai material development, tentu saja itu menarik perhatian anak. Ketika mereka tertarik untuk mempelajari itu, tentu saja tersave di otak mereka how to write and how to speak it up. Jadi tidak hanya dalam bentuk writing tapi juga dalam bentuk speaking. Saya kira begitu. Iya, jadi memang keduanya ini masuk dalam penilaian Ibu ya, meskipun tidak secara langsung, tapi keduanya ini sangat dinilai ketika
dilakukan proses pembelajaran gitu ya, atau pada saat hasil akhir gitu ya. Oke, mungkin saya kira cukup Ibu, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya sampaikan ke Ibu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan terima kasih telah mau bekerja sama dengan saya untuk menyelesaikan project saya. Well, that's all interview today. Thanks for listening my interview, and thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.